Pagi hari ini kita akan membahas satu surat di dalam Al-Quranul Karim. Surat yang banyak pelajaran yang kita akan ambil nantinya, yakni surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat ini secara tertib Al-Quran dia masuk pada tertib yang ke-100 dengan jumlah ayat 11 dan jumlah kalimat 40 serta jumlah huruf 164 huruf. Surah Al-Adiyat ini bicara tentang kuda. Tapi bukan kuda biasa, kuda perang. Karena di zaman itu kendaraan yang paling efektif untuk berperang adalah kuda. Karena kuda ini binatang yang sangat lincah sekali. Bahkan Nabi SAW sampai mengatakan bahwa fi nawasiha khairun. Di ubun-ubun kuda itu terdapat kebaikan ila yaumil qiyamah, sampai kiamat dibangkitkan. Dan itu tidak terdapat dalam binatang-binatang yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika bicara tentang persiapan perang, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Persiapkanlah oleh kalian dari kekuatan yang kalian miliki, termasuk juga kuda-kuda perang. Dan subhanallah, kuda ini keberaniannya ditentukan oleh penunggangnya. Semakin berani penunggangnya, semakin berani kudanya. Semakin pengecut penunggangnya, maka kudanya juga ikut pengecut. Dan kuda ini saya katakan dari awal sangat lincah. Bisa bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan, memutar, dan begitu seterusnya. Makanya karena ada kebaikan dalam kuda ini, terutama dalam jihad fisabilillah, makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuda ini sebagai sumpah di dalam surah Al-Adiyat ini. Dan kaidah Al-Quran, tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah kecuali ada kebaikan dalam sumpahnya. Ada kemuliaan pada makhluk yang dijadikan sumpahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memilih semua makhluk untuk dijadikan sumpahnya. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, maka terserah Allah. Allah bersumpah dengan siapapun atau apapun dengan makhluknya. Tetapi makhluk tidak boleh bersumpah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'adiyati dhabha." Demi kuda-kuda perang yang berlari kencang. Dhabha dengan suara yang keluar dari dadanya. Mungkin bahasa kita terengah-engah. Fal muriyati qadha, dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan-pukulan kakinya. Fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang secara tiba-tiba di waktu pagi. Fa'athar nabihi naq'a, sehingga menerbangkan debu-debu di sekitarnya. Fawasat nabihi jam'a, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh-musuhnya. Surah Al-Adiyat ini tentu ada asbab nuzulnya. Ketika Nabi SAW mengutus Sariyah dengan jumlah 100 penunggang kuda, dipimpin oleh seorang sahabat Ansar yang bernama Mungdir ibnu Amrin al-Ansari radhiyallahu anhu untuk menyerang sebuah perkampungan di Bani Kinana. Setelah berhari-hari, rupanya tidak ada kabar tentang pasukan ini. Apakah dia menang ataukah dia kalah? Dan di mana mereka? Sehingga dijadikan kesempatan orang-orang munafik untuk membuat kabar-kabar yang menakutkan di tengah-tengah kaum muslimin bahwa pasukan itu mengalami kekalahan, kuda-kudanya menjadi harta rampasan, dan pasukannya ditawan. Sampailah berita ini kepada Nabi SAW. Fahazinan Nabi SAW. Nabi pun merasa sedih akan kondisi para sahabat yang diutusnya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menenangkan Nabi SAW dengan menurunkan surah Al-Adiyat, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada Rasul tentang kondisi mereka yang berbeda dengan apa yang disebarkan orang-orang munafik tentang kekalahan para sahabat yang diutus Nabi SAW kepada Bani Kinana. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan bahwa mereka tidak kalah. Mereka sedang bertempur habis-habisan. Dan Allah katakan wal 'adiyati dhabha, demi kuda-kuda yang berlari kencang dan terengah-engah. Mereka sedang berada di atas kuda-kuda mereka. Fal muriyati qadha, dan kuda yang memercikan bunga api. Maknanya tidak mungkin api terlihat di siang hari. Artinya mereka sedang berada di malam hari dan memacukan kudanya ke tengah-tengah peperangan. Fal mughirati subha, dan mereka sedang menyerang secara tiba-tiba di waktu awal fajar. Fa'athar nabihi naq'a,
sehingga kemudian mereka sedang berada di peperangan yang berkecamuk yang luar biasa, sehingga debu berterbangan kemana-mana. Fawasat nabihi jam'a, lalu mereka menyerbu ke tengah-tengah musuh, dan Allah menangkan peperangannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, baik kita masuk kepada tafsir singkat daripada surah Al-Adiyat. Secara singkat, surah Al-Adiyat ini isinya adalah mengingatkan kepada kita sebagai manusia, mu'minuhum wa kafiruhum, baik dia mukmin atau dia kafir, bahwa jadilah seperti kuda, atau mungkin jadilah seperti unta yang sangat bersyukur kepada tuannya. Walaupun Anda hanya memberikan makanan tertentu kepada kuda, dan yang dimakan pun tidak banyak, memberikan tempat kepada mereka dengan tempat yang mungkin seadanya, tidak harus mewah, dengan perawatan yang secukupnya, tetapi timbal balik syukurnya kuda-kuda kepada tuannya luar biasa. Mereka bisa digunakan oleh tuannya dengan sesuka tuannya, dan bisa diambil hikmah dan kebaikannya dengan memberikan hal yang sedikit kepada kuda, namun kuda ataupun unta bisa memberikan yang terbaik kepada tuannya. Harusnya kita juga sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah menciptakan kita. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan fasilitas kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala juga sudah memperbanyak fasilitas itu kepada kita sebagai rizki untuk kita. Dan kita diarahkan untuk mengambil rizki tersebut. Kemudian Allah berikan kebahagiaan dengan rizki tersebut. Tentu janganlah kita membalas sebuah kebaikan dengan kekufuran, tapi balaslah kebaikan, dengan kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang dan mengeluarkan suara dari dadanya, terengah-engah. Tadi saya katakan bahwa kuda adalah binatang yang sangat luar biasa, bahkan dicintai para nabi. Sulaiman alaihi salatu wassalam adalah seorang raja yang sangat mencintai kuda. Sampai suatu ketika, saking cintanya dengan kuda, dia memandang kuda, mengelus kuda, sampai akhirnya lupa melaksanakan salat. Makanya kemudian Sulaiman untuk menebus kesalahannya, dia pun menyembelih kuda itu semuanya, dan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan kepada Sulaiman sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan kuda, lebih cepat dibandingkan kuda. Allah tundukkan angin dan awan kepadanya. Disinilah ada kaidah, man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka pasti Allah akan memberikan sesuatu itu dengan yang jauh lebih baik daripada yang ditinggalkannya. Jadi tidak perlu khawatir kalau Anda bekerja di tempat yang terdapat keharaman di dalamnya. Mungkin banyak transaksi riba, kezaliman, menipu orang. Maka pindahlah dari pekerjaan itu. Dan yakin barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan jauh memberikan yang lebih baik dibandingkan yang Anda tinggalkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Fal muriyati qadha. Dan kuda yang memercikan bunga api. Karena memang sepatu-sepatu kuda ini, apabila terbentur dengan bebatuan, maka akan mengeluarkan percikan api. Dan tentu percikan itu tidak mungkin dilihat di siang hari, karena terkalahkan dengan cahaya matahari. Artinya bahwa kuda ini berlari di malam hari. Subhanallah. Kuda berlari di malam hari, walaupun di kegelapan malam. Tapi kuda Allah berikan insting untuk bisa melihat di kegelapan. Dan ini menunjukkan bahwa kuda ini Allah berikan kelebihan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Fal mughirati subhan. Dan kuda yang menyerang secara tiba-tiba di waktu subuh. Kebiasaan Nabi SAW, apabila menyerang musuhnya, maka dia tidak pernah menyerang di pagi. Maksudnya, setelah terbit matahari, ataupun di siang hari, ataupun di sore hari, ataupun di malam hari. Maka Nabi SAW kalau menyerang musuh itu menunggu waktu subuh. Apabila terdengar adzan, maka tempat yang akan diserang akan ditinggalkannya, menunjukkan daerah itu daerah Islam. Tapi kalau seandainya tidak terdengar suara adzan, maka Nabi SAW akan menyerang tempat tersebut. Kenapa Rasul memilih untuk menyerang di waktu subuh? Rahasianya adalah karena waktu subuh adalah waktu berkah. Makanya Nabi SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu bukurnya, di waktu paginya maksudnya, subuh sampai terbit matahari. Dan Nabi SAW mengatakan, nusirtu bis sabah wa uhlikatil adu bid-dabur. Bahwa aku ditolong dengan angin pagi, sebagaimana kaum Ad dihancurkan dengan angin sore. Ya, karena subuh ada angin yang luar biasa. Angin sabah. Makanya tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan wanita-wanita di zaman itu salat berjamaah di waktu zuhur, di waktu asar, di waktu maghrib,
di waktu Isya, kecuali di waktu subuh. Di mana wanita-wanita di zaman Rasul, mereka keluar untuk melaksanakan salat pada waktu ghalas. Waktu ghalas itu artinya masih ada gelapnya, belum nampak apapun. Mereka pada keluar. Bukan berarti kemudian wanita yang salat di selain subuh tidak boleh. Boleh, tetapi yang dikisahkan dalam hadis-hadis adalah wanita berjamaah itu di waktu subuh. Ya, karena mereka selain juga melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala salat subuh berjamaah, juga mereka melakukan riyadhah, melakukan olahraga, karena di waktu pagi itu waktu yang menyehatkan badan. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala sampai mengatakan, sebuah hal yang tidak baik adalah ketika seseorang tidur di pagi hari, di waktu subuh sampai terbit matahari. Karena itu waktu berkah. Orang yang membiasakan tidur di waktu ini tidak akan ada keberkahan pada hidupnya, tidak ada keberkahan dalam keluarganya, tidak ada keberkahan dalam hartanya, karena dia tertidur di waktu Allah menurunkan berkahnya. Itulah rahasia kenapa Nabi SAW menyerang manusia di waktu subuh. Karena subuh itu adalah waktu berkah bagi kaum muslimin. Kemudian Allah mengatakan, fawasat nabihi jam'ah. Lalu mereka menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Begitulah keberanian para mujahidin dan keberanian kuda-kuda para mujahidin. Mereka dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat untuk berperang. Karena tidak semua orang bisa perang. Karena perang ini perlu keberanian. Dan tidak semua hewan seperti kuda punya keberanian. Ketika penunggangnya semakin berani, maka kudanya pun semakin nekat dan berani. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan penafsiran ini adalah penafsiran menurut Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dan juga ini pendapat jamaahirul ulama. Ini adalah pendapat mayoritas para ulama bahwa al-adiyat di sini adalah kuda. Tapi ada pendapat yang lain seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa al-adiyat di sini bukan kuda, tapi ini bercerita tentang unta yang dinaiki oleh jemaah haji. Jadi artinya wal adiyati dhabha, demi unta-unta yang dinaiki oleh jemaah haji yang berlari kencang dan mengeluarkan suara di dadanya, terengah-engah. Fal muriyati qadha, dan demi unta yang ditunggangi oleh jemaah haji kemudian kakinya menghantam-hantam batu, kemudian terpercik padanya api-api dari kakinya. Fal mughirati subha, dan demi unta-unta yang ditunggangi jemaah haji yang tiba di waktu pagi. Maksudnya mereka yang berangkat dari Muzdalifah menuju Mina. Ada yang mengatakan dari Arafah menuju Muzdalifah. Fa'asar nabihi naq'a, sehingga perjalanan unta itu menghambur-hamburkan debu di sekitarnya. Fawasat nabihi jam'a, lalu mereka sampai di jam'a. Jam'a itu artinya Muzdalifah. Itu sebagian ulama mengatakan bahwa al-adiyat di sini bukan kuda tapi unta. Tapi pendapat ini dibantah oleh sebagian para ulama. Karena tidak mungkin unta itu lari kencang saat melaksanakan ibadah haji. Karena akan bertentangan dengan sabda Nabi SAW, as-sakinatus sakinah. Tenanglah kalian, tenanglah kalian. Sementara ini berlari kencang. Makanya pendapat yang adhar wallahu a'lam, pendapat yang lebih mendekati teks ayat adalah bahwa yang dimaksud al-adiyat di sini bukan unta tetapi kuda-kuda perang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal insana li rabbih lakanud. Sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhan. Dari sini kita tahu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kuda, bagaimana kuda sangat bersyukur kepada tuannya, padahal tuannya tidak banyak memberikan sesuatu kepada kuda. Makanan yang secukupnya, tempat yang sederhana. Tetapi kemudian kuda ini sangat bersyukur dengan tuannya. Apapun yang diperintahkan tuannya, kuda ini nurut. Sampai pun kepada sebuah hal yang sangat mengancam jiwanya, peperangan. Kuda ini tetap menurut. Bahkan kuda ini semakin berani ketika tuannya yang menungganginya sangat berani. Berbeda dengan manusia. Allah mengatakan, innal insana li rabbihi lakanud. Kalimat al-insan di dalam Al-Quran itu biasanya berkonotasi jelek. Seperti Allah mengatakan, innal insan khuliqa halu'a. Manusia ini diciptakan suka mengeluh. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu asar atau demi masa atau demi waktu, manusia ini sungguh dalam keadaan rugi. Artinya Al-Quran kalau menyebutkan kalimat al-insan, biasanya konotasinya tidak baik. Sehingga sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud al-insan dalam ayat ini adalah kufar, orang-orang kafir. Di mana orang-orang kafir itu mereka kanut, mereka ingkar, mereka dengki, mereka hasad, mereka bakhil. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan al-insan ini mencakup mukmin dan kafir.
Bisa mukmin, bisa kafir. Karena terkadang mukmin juga ada yang ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti kafir. Padahal ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya katakan di awal bahwa manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan 5 nikmat. Pertama, al-ijad. Yang kedua, al-i'dad. Yang ketiga, al-imdad. Yang keempat, al-irsyad. Dan yang kelima, al-is'ad. Pertama, al-ijad. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Kemudian yang kedua, bukan hanya Allah ciptakan manusia, bahkan Allah ciptakan fasilitasnya, bumi beserta isinya. Lautnya, gunungnya, sawahnya, tempat tinggalnya, dan begitu seterusnya. Kemudian Allah i'dad. Allah persiapkan. Allah letakkan sesuai dengan letaknya, laut di mana, hutan di mana, kebun di mana, sawah di mana, tempat tinggal manusia di mana. Allah persiapkan dengan sangat indah dan cantiknya. Kemudian setelah itu Allah imdad. Allah perbanyak lagi. Di mana satu pohon terkadang buahnya ada yang isinya ratusan biji. Yang kalau ratusan biji ini ditanam, maka akan menjadi ratusan pohon. Dari ratusan pohon akan tumbuh lagi ratusan pohon yang lainnya dengan buah-buahan yang begitu banyak yang tidak terhenti. Sejak diciptakan pohon sampai hari ini, bukan semakin sedikit pohon, semakin banyak. Ikan-ikan di lautan. Kadang satu ikan melahirkan ratusan ikan melahirkan ribuan ikan. Dan begitu seterusnya, rizki manusia tidak terputus. Allah perbanyak ya, demi keberlangsungan hidup manusia di bumi. Kemudian bukan hanya imdad, Allah Subhanahu wa taala berikan is'ad, berikan irsyad, di mana insting manusia itu bisa memilih mana yang bisa dimakan, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bisa jadi obat, mana yang jadi penyakit, dan begitu seterusnya. Mana binatang yang boleh dimakan, mana yang tidak. Allah berikan irsyad, yang dengan itu manusia diberikan kebahagiaan di dunia. Harusnya nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ini disyukuri oleh manusia, bukan dikufuri. Tapi Allah mengatakan, innal insana li rabbih lakanun. Sungguh manusia betul-betul ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhan. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya. Artinya ketika mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tanpa ada unsur kesengajaan, bukan tidak ada unsur kesengajaan atau tidak ada unsur kesadaran, tidak. Justru mereka ingkar dengan kesadarannya. Mereka ingkar dengan pengetahuannya. Sengaja mereka ingkar. Mereka lebih mengikuti hawa nafsunya dibandingkan arahan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diarahkan para nabinya, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguh manusia itu cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Dahulu orang Arab apabila menyebut harta itu dengan sebutan al-khair, sebuah kebaikan. Karena orang-orang Arab jahiliyah disangkanya bahwa kalau orang dapat harta banyak itu, berarti dia hidup di atas kebaikan. Rupanya prasangka ini juga berlaku pada hari ini. Banyak orang yang menyangka bahwa kebahagiaan itu ada pada harta, ada pada pangkat dan jabatan. Apabila orang tidak punya harta, berarti tidak bahagia. Apabila orang tidak punya pangkat, jabatan, dan kedudukan, artinya dia tidak bahagia. Sehingga mereka siang, malam, pagi berangkat, sore pulang, malam pun tidur hanya memikirkan harta. Karena dia sangka bahwa kebahagiaan itu ada pada harta. Bahkan ada orang yang rela kemudian menghabiskan waktunya, menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkannya. Baik harta, jabatan, kedudukan, kepemimpinan. Itulah yang banyak dilakukan manusia. Mereka tidak sadar bahwa kebahagiaan bukan ada pada harta. Ya, kita katakan harta itu bisa menyumbang kebahagiaan sedikit, tapi bukan segalanya. Banyak orang-orang miskin, orang-orang yang tidak diberikan harta banyak. Buktinya mereka bisa bahagia dengan lapangnya dada. Dan buktinya juga orang-orang yang berlimpah ruah harta juga, mereka tidak bahagia. Banyak orang yang stres, bahkan sebagian mereka ada yang bunuh diri, padahal mereka banyak hartanya. Mereka tidak tenang hidupnya. Karena sesungguhnya harta itu dikembalikan kepada pemiliknya. Malun saleh li rajulin saleh, kata Rasulullah. Harta yang baik itu kalau dikelola orang baik. Tapi harta bisa jadi jahat kalau yang mengelola orang jahat. Seperti di sini Allah mengatakan, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan ada manusia itu yang mencintai harta. Lasyadid, sampai kepada tingkat bakhil. Tidak bersyukur. Tidak mau mengeluarkan infak, zakat, dan sedekahnya. Seolah-olah harta itu milik dia. Seperti Qarun. Ketika datang kemudian petugas-petugas zakat yang diutus oleh Nabi Musa alaihi salatu wasalam untuk meminta zakatnya. Apa kata Qarun? Innama utitu min ilmin indi. Innama utitu min ilmin indi. Harta ini datang dari kemampuanku, dari kecerdasanku.
Dia mengingkari bahwa harta itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seolah kemudian Qarun itulah yang mengadakan harta, bukan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika Qarun kufur nikmat, Allah mengatakan fa khassafna bihi wa bidarihil arda. Kami tenggelamkan Qarun beserta harta-hartanya ke perut bumi. Begitulah orang-orang yang kufur nikmat. Diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bersyukur, maka Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan tambah. Tapi kalau kalian kufur, maka adab Allah sudah menanti dengan adab yang sangat pedih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kecintaan manusia kepada harta ini, apalagi di zaman sekarang, sampai kepada tingkat menyembahnya. Subhanallah. Sadaqah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda, sungguh benar Nabi SAW ketika bersabda, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah wal khamilah. Celaka hamba dinar dan dirham. Celaka hamba uang. Orang mengira bahwa ketika dia mencari uang, dia bisa mengatur uang. Orang kira ketika dia mencari harta, dia bisa mengatur harta dengan sekehendaknya. Tapi rupanya harta pula yang mengatur dirinya. Itulah abdu dinar dan dirham. Sebagaimana sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iyyaka wasyuh, hati-hati kalian dengan kebakilan. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Karena kebakilan itu menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Kemudian Rasul mengatakan, amarahum bil bukhli fabakhilu, wa amarahum bil zulmi fadhalam, wa amarahum bil qati'ati faqata'u. Ketika harta memerintahkan mereka untuk bakhil, mereka pun bakhil. Ketika harta memerintahkan untuk melakukan kezaliman, mereka pun zalim. Ketika harta memerintahkan mereka untuk mutus silaturahim, mereka pun mutus silaturahim. Lihat akibat kecintaan yang berlebihan kepada harta. Dia jadi bakhil, dia jadi zalim, dan dia memutus silaturahim. Betapa banyak orang-orang yang kemudian saling bunuh-bunuhan gara-gara harta. Betapa banyak orang kemudian durhaka kepada orang tua gara-gara harta. Betapa banyak suami istri bercerai gara-gara rebutan harta, gara-gara ekonomi. Betapa banyak kemudian saudara sekandung bahkan saling bermusuhan, saling membunuh hanya gara-gara harta warisan. Begitulah harta, bisa jadi kebaikan, bisa jadi bencana, tergantung siapa yang mengelolanya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Madhi'bani ja'ian, ursila fi ghanamin, bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi." Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga hadis ini hasan. Tidaklah dua serigala yang lapar diutus kepada seekor kambing lebih rusak dibandingkan manusia cinta dengan harta dan juga dengan kehormatan. Kenapa demikian? Kalau ada dua serigala yang lapar, kemudian memangsa seekor kambing, ya korbannya hanya satu kambing saja. Tapi manusia yang punya harta, yang punya kedudukan, dengan hartanya dia bisa merusak banyak manusia. Dengan hartanya bisa membuat perang manusia. Dengan hartanya bisa membuat kerusakan di tengah-tengah manusia. Itulah manusia. Ketika kemudian cinta harta dan cinta kehormatan, rusak segalanya. Makanya Allah ingatkan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kemudian Allah mengatakan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka tidaklah dia mengetahui apabila disingkap atau dikeluarkan semua manusia yang ada dalam kuburan. Kalian boleh sekarang di dunia berpoya-poya. Silahkan berpoya-poya. Silahkan kalian melakukan kezaliman dengan harta kalian. Silahkan kalian bermaksiat dengan harta kalian. Tetapi ingat, Allah ingatkan di sini, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Nanti ada hari kiamat di mana kalian akan dibangkitkan, dikeluarkan dari kubur-kuburnya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin memerintahkan kepada kita, sebelum hari itu datang, sebelum hari kiamat datang, sebelum kalian dikeluarkan dari kuburan, dikumpulkan di padang mahsyar, dihisab, ditimbang, disebarkan catatan, diseberangkan di titian siratal mustaqim, sebelum dihadapkan kepada jahanam, maka berbuat zuhudlah dan berbuat waraklah. Apa itu zuhud? Kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, zuhud itu artinya dha'al mal fi yadika. Letakkan harta itu di tangan. Jangan masukkan ke dalam hatimu. Sebab kalau harta itu masuk dalam hati kita, maka Allah mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Itu akan mengakibatkan kecintaan kita kepada harta berlebihan. Tapi kalau seandainya harta itu diletakkan di tangan, apabila datang, alhamdulillah. Apabila pergi pun,
tidak terlalu sedih. Karena hanya di tangan saja. Apabila kemudian dia pun berinfak dengan hartanya, zakat dengan hartanya, maka itu hanya memindahkan sesuatu yang datang dari Allah lewat tangan kita, berpindah kepada tangan yang lainnya. Tapi kalau seandainya harta diletakkan di dada, kemudian timbul perasaan cinta yang berlebihan, maka dia tidak mungkin mengeluarkan sedekah, infak, dan zakat, dan begitu seterusnya. Tidak mungkin menolong orang. Karena dia berpikir kalau seandainya hartanya dikeluarkan, maka hilang pada dirinya harta tersebut. Sehingga dia menjadi bakhil, ingkar, tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak harta yang melalaikan ibadah. Betapa banyak harta yang melalaikan zikir. Betapa banyak harta yang melalaikan qiraatul Quran. Betapa banyak harta yang melalaikan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan, ya, jadilah hamba yang zuhud. Bukan berarti tidak boleh kaya. Zuhud itu boleh kaya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, alimin ulama zuhad. Alimin ulama zuhad. Dia adalah orang yang alim terhadap ilmu zuhud. Tapi dia juga kaya. Ketika ditanya, ya Imam, engkau mengajak manusia untuk zuhud sementara hartamu begitu banyak. Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, likaila atamandalu ala al-mulk, supaya aku tidak menjilat pemerintah. Aku bisa mengucapkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, tanpa harus menyetir atau tanpa harus disetir oleh para penguasa, karena aku tidak hidup dari mereka. Bebas, ya. Itulah enaknya orang zuhud, bebas, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Makanya Allah ingatkan bahwa ada hari kiamat, jangan macam-macam, ya. Nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan bangkitkan semua kalian, dan kalian akan mempertanggungjawabkan semua yang kalian lakukan di dunia. Kalau Anda menanam kebaikan, Anda akan tuai kebaikan. Tapi kalau Anda tanam keburukan, jangan salah, Anda pun akan memetik keburukan pada hari kiamat. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Dan sungguh apa yang tersimpan tersembunyi dalam dada kita, semua akan tersingkap. La yakhfa minhu khafiyah. Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Di dunia saja Allah Maha mengetahui yang telah, yang sedang, yang akan datang. Bahkan sesuatu yang mustahil terjadi, kalau terjadi Allah tahu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan isi dada-dada manusia yang mereka sembunyikan di dunia, dari keimanan, dari ketakwaan, dari kekufuran, dari kemunafikan, dari niat jahat, hasad, dengki, dendam, yang di dunia mungkin orang tidak tahu, tapi di akhirat Allah akan munculkan semuanya. Siapa Anda sebenarnya? Maka Allah mengatakan, inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Khabir dengan alim tentu berbeda. Khabir adalah sesuatu yang sangat teliti sekali. Dan ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas sesuai dengan pengetahuannya di dunia. Karena Allah itu kan maha mengetahui. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala membalas manusia di akhirat, itu dengan ilmunya. Karena Allah tidak pernah mendolimi hamba-hambanya. Allah tidak pernah mendolimi hamba-hambanya. Kalaupun ada hambanya yang dimasukkan ke dalam neraka, itu karena keadilannya. Dan ketika Allah masukkan manusia ke dalam surga, itu karena rahmatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Inilah tafsir singkat daripada surah Al-Adiyat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Fal yatafaddal mashkur.